terima kasih untuk keadilan di Republik Indonesia karena Niki bisa merasakan sekarang karena di seluruh Indonesia. Lagi-lagi Niki menang dan pra peradilan yang diajukan oleh Ahmad Ibu Kiro. Dia bersyukur gitu walaupun deg-degan kemarin-kemarin kayak aduh ini gimana ya, diterima kayak atau ditolak kayak, tapi Niki mah berdoa aja nanti tulus aja. Ternyata hari ini jam 11 alhamdulillah Bang Fahmi lawyer Niki ngabarin Niki lewat telepon kalau pra peradilan Niki menang. Ya bersyukur sih, Niki udah nggak tahu lagi mau ngomong apa karena ini kan udah bukan yang pertama, udah keseringan dan mereka juga udah keseringan mengalami kekalahan tapi kan tidak pernah menyerah gitu kan. Sama begitu pun Niki, kalau yang sekarang karena Niki udah mulai tersulut emosi ya karena tadinya tenang selama 1 tahun ini, tiba-tiba dia menyulut lagi. Sekarang apapun yang mereka lakukan akan Niki hadapi. Oke, sedikit mengulas dok, sampai akhirnya di mengajukan pra peradilan pengadilan negeri Jakarta Selatan seperti apa? Mungkin dia kesambet kali ya, karena kan kalau teman-teman media tahu selama 1 tahun ini Niki tidak pernah loh yang namanya ngomong di story atau apapun itu tentang Dipo atau keluarganya. Tiba-tiba beberapa minggu yang lalu ada press con yang katanya ada Wahyu ya kak, mantan supir Niki, yang saya sudah jelaskan bahwa mantan supir saya membawa lari kabur motor dan sejumlah uang dan laporannya juga belum dicabut sampai detik ini. Tapi kan netizen tidak percaya, lagi-lagi kan dibully, lagi-lagi dibilang begini begitu. Tapi ternyata Wahyu saat di pra peradilan memberikan kesaksian yang di luar dugaan. Ternyata dia mengiyakan bahwa mobil itu adalah hadiah pernikahan dari Dipo ke saya. Alhamdulillah, makanya Niki juga mengucapkan terima kasih Wahyu atas kejujurannya dan akhirnya Niki bisa menang hari ini. Terima kasih walaupun dia pernah melakukan sesuatu hal yang menurut Niki tidak baik, tapi sudah Niki maafkan semuanya. Bapak mungkin prosesnya gimana sih dok? Kalau sebetulnya ya saya katakan tadi, jadi permohonan pra peradilan mempersoalkan fakta bersama itu nyasar, harusnya ke pengadilan agama. Tapi kalau dia mempersoalkan adanya tindak pidana, harusnya membaca pasal 367 bahwa tidak ada pencurian dan penggelapan di dalam rumah tangga. Jadi kalau ada orang melaporkan suami istri tentang penggelapan atau pencurian dalam rumah tangga itu tidak bisa dipidanakan karena ada pasal yang mengatur. Nah, itulah yang dijadikan dasar bahwa pengadilan pra peradilan tidak bisa memutuskan persoalan yang menjadi sengketa harta bersama. Itu nggak bisa. Makanya ditolak, permohonannya ditolak. Jadi ini setelah ditolak nggak tahu mau apa lagi karena ada lagi permasalahan baru. Dia mengajukan peninjauan kembali. Ada suratnya, dia tidak mengakui anaknya. Tapi dia bilang ke media bahwa aksesnya tidak diberikan oleh kita. Yang benar yang mana? Ini juga ada suratnya di tangan saya. Dia bilang perlu tes DNA. Dia tidak mengakui anaknya. Ada ini. Dipersoalkan, ini yang keempat kalinya berperkara. Di pengadilan agama kalah, di pengadilan tinggi agama kalah, di Mahkamah Agung kalah. Dan Niki disahkan pernikahannya dan disahkan anaknya. Mau kemana lagi dia? Peninjauan kembali. Setelah itu mau apa lagi? Saya nggak tahu apa yang mau dicari. Sebetulnya janganlah anak ini dibawa-bawa terus ke persoalan ini. Jangan, kasihan. Ini darah dagingmu. Kalau Niki mah sebenarnya kalau dia tidak berulah mah santai aja, nggak ada mau ngapa-ngapain. Uang dia juga sama uang Niki, bajakan uang Niki, bukan sombong ya sekali lagi ya. Tapi ya kalian juga nggak mungkin buta lah, kalian punya mata kan, apa pekerjaan Niki, apa yang Niki punya gitu kan. Tidak minta apa-apa, cuma karena diusir kemarin, lagi santai, lagi tenang, itu ya wajib dibalas dong gitu kan. Lah kemarin-kemarin aja Niki dibilang KDRT nih pakai asbak. Niki jalanin semua proses hukumnya sampai Niki jemput, sampai teman-teman wartawan pun tahu kan 2 hari Niki mendekam di Polres Jakarta Selatan untuk kesalahan yang tidak pernah Niki lakukan gitu kan. Yang dia pun sekarang dengan Niki laporkan dia pelantaran anak, dia harus jalani, jangan dia bilangnya diundur lah, baru bisanya sekarang lah, tiba-tiba datang marah-marah lah, kenapa gitu kan. Ya, ini prosesnya gitu. Kalau kamu berani berbuat, ya kamu bertanggung jawab. Dan untuk masalah mobil Niki kasih tahu ya, itu mobil jadul. Itu dulu pernah mau dijual sama Dipo, itu harganya di bawah 100 juta gitu kan. Coba bayangin, masa mas hadiah pernikahan mobil bekas butut, bayangin aja mobil gue 3 loh, dan itu semuanya mahal, bukan mobil. Dan nggak masuk hitungan kita juga untuk dipermasalahkan. Iya, kalau mau dipermasalahkan dia pun masih punya utang sampai detik ini
Niki udah ikhlasin, stop lah. Sekarang kan ibu bersatu dengan ini, dengan itu. Kalian tahu ya, lawyer yang dipakai siapa, kalian tahu. Itu kan udah di luar akal sehat gitu loh. Kenapa sampai membabi buta